Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan sebuah berita yang sumbernya adalah pendapat seorang profesor dari UGM, ya, profesor dari FEB jurusan manajemen. Pernyataan beliau itu terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Nah, ada beberapa media yang memberitakan, kali ini yang saya bacakan dari kompas.com yang ditayangkan tanggal 5 Oktober jam 18.30 malam ya. Judulnya, Guru Besar UGM. Titik 2, sebaiknya MBG diserahkan ke kantin sekolah. Nah, ini ada gambar profesor yang dimaksud, yaitu Profesor Dr. Agus Sartono, ya, tapi ini saya tidak tahu gambar ini dalam konteks pernyataan ini atau gambar beliau dalam suatu acara. Nah, beritanya begini, Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM Profesor Dr. R. Agus Sartono berpendapat, belajar dari pengalaman di negara maju, program makan bergizi gratis MBG merupakan ide yang bagus. Ini dulu ya, artinya Prof. Agus ini mengatakan memang MBG itu adalah ide bagus. Belajar dari praktek baik di negara maju, kata Agus Sartono, program MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah. Sebetulnya karena ini pernah mendatangkan seorang ahli juga, Prof. Zulfikar Amir, beliau menceritakan bahwa kalau di Amerika itu di kantin waktu itu ya, tapi ini Pak Agus mengatakan itu di negara maju lah ya. Nah, lanjut pernyataannya, tantangannya diimplementasi, persoalan muncul bukan pada ide besar, tapi pada delivery mechanism. Sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan. Nah, kata Agus Sartono melalui keterangan resminya Minggu 5 Oktober 2025. Nah, jadi ini pernyataan kunci dari beliau, idenya ide besar, tapi di mana biasanya, ini berarti secara manajemen ya, ide besar itu sering bermasalah pada delivery mekanismenya, bagaimana melaksanakannya ya dari ide besar itu. Program ini sesungguhnya memberikan banyak manfaat. Pertama, setidaknya bertujuan memperbaiki gizi anak di usia pertumbuhan melalui asupan yang cukup. Kedua, membangun kohesi sosial, karena anak mendapat makanan yang sama dan harapannya akan tumbuh empati dan kepedulian sosial. Jadi antar murid yang strata orang tuanya secara ekonomi berbeda kan makan bareng dengan menu yang sama ya. Ketiga, melalui program ini memberikan pelajaran anak berperilaku tertib saat mengantri mengambil makanan dan membersihkan makanan. Keempat, anak tumbuh sikap bertanggung jawab untuk mengambil secukupnya dan bertanggung jawab untuk tidak membuang-buang makanan. Kelima, memberikan multiplier efek pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Dan keenam, terciptanya lapangan kerja serta mencegah urbanisasi. Nah, kalau soal tadi pendidikan ya, bahwa anak jadi tertib, tidak mengambil secukupnya, tidak buang-buang makanan, ini mungkin benar kata Prof. Agus, masalahnya di delivery mekanismenya. Kalau sudah dibagi, diserahkan begitu saja dan harus makan yang ada itu kan susah juga, belum tentu habis juga. Keuntungan-keuntungan yang disebut ini tidak diperoleh, karena itu kan contohnya di negara yang pakai kantin itu sistemnya ngambil ya. Tapi bagaimanapun secara teoritis Prof. Agus mengatakan bahwa ini memang manfaat-manfaat seperti yang disebut tadi bisa diperoleh. Nah, dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini ada multiplier efeknya, mengurangi kesenjangan juga, lalu lapangan kerja kan, karena lapangan kerja di lokal pelaksanaan MBG sehingga mencegah urbanisasi. Dalam pandangannya, ini pandangan Prof. Agus, jika dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, setidaknya terdapat 28,2 juta siswa SD, MI, Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar, 13,4 juta siswa SMP dan Madrasah Sanawiyah, 12,2 juta siswa SMK, Madrasah Aliyah, SMA, kemudian ada juga Dikmas atau SLB, 2,3 juta siswa, sehingga totalnya sekitar 55,1 juta yang harus dilayani. Nah, tapi sebetulnya dalam informasi yang lain yaitu sampai 82,9 juta karena ada ibu hamil, ada yang lain-lain. Ini 55,1 juta adalah
siswa ya. Semua itu tersebar di 329.000 satuan pendidikan dan belum termasuk lebih dari 20 pesantren. Dengan anggaran Rp15 per siswa, maka setidaknya dibutuhkan dana 247,95 triliun untuk siswa ya. Kalau yang untuk perhitungan seluruh MBG awal, 82,9 dari masuk ibu hamil dan lain sebagainya itu mencapai 400 triliun ya hampir. Karena lebih dari 55,1 kan, tapi 83 juta jauh selisihnya. Menurutnya implementasi program MBG dengan dana itu jauh lebih besar dari dana desa. Lalu sementara juga anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu sebesar 347 triliun. Jadi dana yang beredar itu besar lah. Ini kan karena beliau konteksnya seorang guru besar manajemen ya dan juga ahli ekonomi. Itu kalau betul dengan mekanismenya MBG ini ditambah dengan transfer ke daerah, maka guliran ke daerah besar. Nah, jumlahnya yang sangat besar tentunya diharapkan akan mendongkrak konsumsi dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Namun kembali ke pernyataan awalnya, riuhnya program MBG, persoalannya muncul pada delivery mekanisme paparnya. Ya gampangannya ini adalah pada bagaimana melaksanakan ide itu. Baik itu pelaksanaan di lapangan, konsep pelaksanaannya, kemudian berbagai SOP, dan seterusnya ya. Jadi pada delivery mechanism, jadi lebih luas dari sekedar pelaksanaan, termasuk konsep pelaksanaan itu sudah termasuk mekanisme ya. Agus menyampaikan sudah banyak program yang sasaran dan basisnya mengarah untuk siswa serta masyarakat tidak mampu. Dia contohkan nih program pemerintah yang lain. Ada bantuan operasional sekolah, ini untuk yang pendidikan ya. Ada Kartu Indonesia Pintar, lalu ada program Keluarga Harapan dan bantuan sosial atau bansos, ya bansos lainnya maksudnya ya. Program-program tersebut selama ini menyasar setidaknya 20% pada keluarga tidak mampu. Nah, pada tahun 2010 penyalur BOS sempat mengalami persoalan dan akhirnya didistribusikan langsung ke satuan pendidikan. Dan BOS ini diberikan ke sekolah, ya madrasah atau satuan berbasis pada besar kecilnya siswa. Pertanyaannya nih menurut Pak Agus nih, kenapa MBG yang tujuannya sangat bagus tidak dilakukan menggunakan mekanisme yang sudah ada ya dengan contoh tadi? Nah, tentu disesuaikan ya. Jadi bukan sentralisasi tapi seperti ini tadi BOS saja sekalipun dananya sentralisasi tapi cara membaginya kan seperti itu. BOS memang duit ya tapi kan program dipakai untuk apanya kan juga ditentukan atau diusulkan oleh sekolah. Nah ini lebih luas lagi beliau Pak Prof. Sartono ini kan ada undang-undang tentang pemerintahan daerah telah mengatur bahwa pendidikan merupakan unsur konkuren dan daerah diberi kewenangan. Ya, ada semacam itu. Kabupaten kota mengelola SD SMP, provinsi mengelola SMK SMA dan pendidikan berbasis agama masih di bawah Kemenak ungkapnya. Oleh sebab itu Agus Sartono berpandangan ada baiknya daerah-daerah diberikan kewenangan sesuai undang-undang dan Badan Gizi Nasional hanya melakukan monitoring, ya boleh ditambahkan yang memeriksa dan seterusnya ya. Dengan cara dan pemberian pemerintah daerah menurutnya akan menjamin kemudahan dalam koordinasi dan tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik. Belajar dari praktek negara maju kata Agus Sartono, program MBG dilaksanakan melalui kantin sekolah. Jadi kantin sekolah ya, cara ini disebutnya lebih baik dibandingkan dengan cara atau sistem-sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini. Melalui kantin sekolah, maka makanan akan tersaji fresh dan menghindari makanan basi. Mungkin saya bisa tambahkan penanggung jawabnya juga jelas ya. Kesalahan juga atau pengawasan ataupun sanksi kalau ada apa-apa kan jelas ya. Dengan skala relatif kecil dan lebih terkontrol, mestinya cara tersebut bisa dilakukan di Indonesia. Sekolah bersama komite sekolah, saya kira mampu mengelola ini dengan baik ya. Sekolah, lalu ada komite sekolah itu kan pada umumnya adalah perwakilan dari wali murid ya. Nah, jika itu diterapkan lanjut Agus, kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik. Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar 15.000 per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini hanya 7.000 per porsi. Alternatif lain, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa. Ini kalau tidak dikelola kantin, ya tunai kepada siswa dan melibatkan orang tua untuk membelanjakan dan menyiapkan bekal. Jika sampai 1 bulan tidak membawa
tidak membawa bisa memanggil orang tuanya, dan jika masih terus bisa dihentikan. Cara seperti ini saya kira, ini maksudnya dikasih duit ini dia datang membawa makanan ya, jadi makanya kalau tidak membawa bisa panggil orang tuanya. Jadi ini alternatif selain kantin, duitnya ke orang tua, tapi orang tua membawa bekal, ini kira-kira begitu nih maksud beliau. Nah, dan seterusnya ini teknis. Jadi dana dapat ditransfer langsung ke siswa setiap bulan seperti halnya KIP atau seperti penyaluran BOS. Menurutnya penyaluran MBG melalui Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi SPPG dinilai hanya menguntungkan pengusaha besar. Nah, ini kritik lagi nih ya. Kalau pakai pola sekarang ini menguntungkan pengusaha besar yang mampu terlibat dalam program mulia ini. Belum tetap tidak lupa programnya mulia ini, mekanisme delivery-nya, mekanisme melaksanakannya yang jadi masalah, konsepnya juga ya. Baginya sungguh menyedihkan jika unit cost Rp15.000 per porsi per anak pada akhirnya tinggal Rp7.000 saja. Dia menyebut program makan bergizi gratis pun bisa menjadi makar bergizi gratis bagi pengusaha besar karena mereka, makan ini bukan makarnya. Makan bergizi gratis bisa menjadi makar bergizi gratis bahkan bagi pengusaha besar saja. Mereka mendapatkan untungan yang besar secara gratis. Jadi ini kritiknya ya. Ini kritik manajemen ya. Jika margin per porsi diambil Rp2.000 dan satu SPG Rp3.000, maka per bulan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp150 juta atau Rp1,8 per tahun pungkasnya. Nah, dengan demikian saya kira pendapat Profesor Agus ini sebagai ahli manajemen perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pendapat serupa dalam bentuk-bentuk yang berbeda tetapi mirip substansinya dengan ini sudah banyak diutarakan. Yang ini terlalu sentralisasi, kemudian konsepnya jadi kurang jelas dalam pelaksanaannya, maka padahal dari awal dikatakan ingin melakukan pemberdayaan lokal, daerah, bahkan ini lebih maju lagi bisa pemberdayaan di sekitar sekolah. Mudah-mudahan kritik-kritik konstruktif semacam ini didengar oleh pemerintah.